yang muncul adalah rasa iri dengki. Ya, iri. Nanti kita bahas iri itu apa. Yang kedua, dari sifat dendam muncullah wassamatatu bimusibatihi. Bungah, tahu bunga? Merasa senang atas musibah yang terjadi pada orang lain. Nah, itu namanya wassamatatu bimusibatihi. Merasa senang, merasa sumringah, merasa bungah, merasa bahagia dengan penderitaan orang lain. Hati-hati ya. Kalau ada teman Anda putus dengan pacarnya, selamat ya, kamu sudah putus dengan pacarmu. Lah, padahal meskipun itu ya nggak baik. Meskipun pacaran itu nggak baik ya, tapi ya boleh gitu ya, nggak boleh. Selamat ya, kamu tidak jadi lulus semester 9 ya, ini nggak boleh itu. Senang dengan ketidakberhasilan orang lain itu berbahaya itu. Hati-hati makanya. Wa hajruhu wa in tawaddadahu. Kamu berpaling dari seseorang yang sebenarnya ia pengen dekat dengan kamu. Artinya begini, ada teman yang sebenarnya ingin perhatian kepada kamu, tetapi karena kamu terlanjur dendam, terlanjur iri, tidak mau mendekat. Ada anak pinter IPK-nya 4, ya ingin berteman dengan kamu misalkan IPK-nya 3,5. Ya. Anak yang IPK-nya 4 ingin bareng-bareng ya diskusi dengan kamu, tapi kamu menjauh. Ini contoh ini. Wa hajruhu wa in tawaddadahu. Menjauh terhadap orang yang sebenarnya perhatian kepada kamu. Kenapa kamu menjauh? Ya tadi, karena kamu punya sifat dendam dan iri. Wal i'radu anhu, bahkan berpaling. Kalau bisa jangan ketemu orang itu. Saya nggak suka ketemu orang itu. Dia terlalu banyak prestasi, sementara saya nggak punya prestasi. Dia terlalu banyak kebaikan, saya nggak bisa berbuat kebaikan. Nah itu bahaya ini teman-teman. Istisghoron lahu, kamu meremehkan orang itu. Alah dia itu cuma begitu aja kemelinti, padahal yang kita nggak punya prestasi. Ya inilah istisghoron lahu, itu menganggap remeh orang lain. Watakallumu fihi bil fuhsi ka ightiyabihi, kamu membicarakan kejelekan orang lain di saat orang lain itu tidak ada, atau ghibah lah bahasanya. Ya, ketika orang kan nggak ada yang sempurna kan, pasti punya kekurangan. Saya pun juga mungkin punya kekurangan, sama, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika ada teman Anda yang hebat tadi, orang itu nggak ada, Anda membicarakan keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya, ketidaksempurnaannya ketika orang itu nggak ada. Ya, ini muncul karena sifat iri dengki atau dendam tadi. Wa ifsa'u syarrihi, menyebarkan kejelekannya. Nah, ini menyebarkan aibnya. Ada orang yang sedang berprestasi, naik daun, dipuja-puja banyak orang, punya banyak fans, punya banyak viewer media sosialnya. Ya, Anda membuat berita buruk atau sengaja mengumbar keburukan orang itu di hadapan orang banyak. Meskipun itu benar-benar buruk, tapi tidak boleh kita menyebarkan keburukan orang lain. Ya, ini ngaji akhlak itu mudah tapi sulit diamalkan, ya kan? Kadang kita nggak sadar loh ya, kita sering atau bahkan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita menceritakan keburukan orang lain di saat orang lain itu tidak ada. Yaitu wa ifsa'u syarrihi wa muhakatuhu istizaan bihi, geguyu. Ya, meremehkan, membuat bercanda. Oh dia itu loh cuma presentasi gitu aja sudah sombong, padahal dia nggak sombong, padahal ada yang sombong tapi nggak merasa. Ya, ini di belakang itu mentertawakan orang lain, membuat bahan percandaan orang yang sebenarnya baik, tetapi Anda buat bahan percandaan. Wa ida'uhu bima yu'limu badanahu. Nah, ini yang paling bahaya, berbuat sesuatu yang sengaja mencelakakan fisik orang lain. Entah itu misalkan motornya dikasih paku, bukunya dicuri, uangnya dicuri, atau sengaja diracun, dan seterusnya lah ya, atau ditabrak. Ya ini ya. Waman uhu haqqahu ka alla yaqdiyahu dainahu. Ya, Anda itu dendam dengan seseorang, padahal Anda punya utang. Akhirnya apa? Anda nggak mau melunasi hutang Anda kepada orang yang Anda dendami tadi, orang yang Anda iri tadi. Lah itu loh. Itu berarti Anda tidak memberikan hak kepada orang yang
Anda benci atau Anda apa? Iri tadi. Wa mimma yadullu ala dzamil haqiqi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari dalil jeleknya sifat hikdi adalah al mukminu laisa bihaqudin. Mukmin itu adalah orang yang tidak punya rasa dendam. Hari ini kan dendam itu ada di level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Level antar teman sekelas ya, atau level teman-teman seorganisasi, atau level teman seangkatan, atau mungkin nanti kalau Anda jadi tokoh, level tokoh nasional, sama-sama tokoh politikus, sama-sama pengusaha, pesaing, nah, sama-sama intelektual, mungkin sama-sama orang pinter, dendamnya kan ini nggak boleh ya. Sama-sama orang kaya, sama-sama pengusaha, sama-sama artis, sama-sama influencer, sama-sama takmir, ya itu nggak boleh itu, ya kan? Karena al mukminu laisa bihaqudin, orang mukmin adalah orang yang tidak mempunyai rasa dendam dan juga iri dengki. Lanjut nggih. Sekarang al hasad, apa itu? Ya, kalau tadi dengki sekarang iri, apa tadi iri sekarang dengki. Ya. Sekarang kalau tadi benci, dendam, sekarang iri dengki. Huwa al hasadu huwa tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi. Mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, ini ya. Ada teman Anda IPK-nya 4, semester 5 IPK-nya 4,00. Ya Allah, semoga di semester 5 dia sakit-sakitan. IPK-nya turun dari 2,75. Lah ini iri dengki ini. Ya Allah, semoga dia ada dosen yang ngasih nilai E. Ya Allah, semoga dia lupa nggak ngerjakan tugas sehingga tidak jadi IPK 4, saya menyalip IPK-nya. Lah ini contoh ini. Ya Allah, semoga dia sakit-sakitan sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Lah ini hati-hati. Ya Allah, semoga apa pokoknya. Ya Allah, semoga rumahnya longsor. Ya Allah, semoga mobilnya ketabrak. Nah, ya Allah, semoga mobilnya bocor sehingga datang telat. Ya Allah, semoga motornya rusak, nggak bisa kuliah, nilainya jadi turun, IPK-nya turun. Ya misalkan gitu. Nah itu contoh itu. Contoh tentang hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya Allah, semoga segera dia putus. Ya Allah, semoga dia putus dengan pacarnya dan gadis itu akhirnya kecantol saya. Ya Allah, misalkan siapa berdoa seperti itu. Atau yang cewek juga sama. Ya Allah, semoga Mas Takmir itu putus dengan pacarnya. Setelah putus nanti tertarik dengan saya. Ya Allah, misalkan gitu. Jadi jodoh saya. Lah itu ya, teman makan teman itu ya namanya. Ya Allah, semoga dia lulusnya 10 semester. Ya Allah, saya 3 tahun setengah. Ya Allah, ya itu hati-hati kalau itu ya. Itu banyak ya, banyak di era digital ya, era modern, era medsos, kita tuh sering tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah ini hati-hati loh ya. Kalau Anda tidak suka atau tidak senang melihat orang lain bahagia, berarti ada masalah dalam hati Anda. Mungkin hati Anda sering kecewa, jadi akhirnya ketika melihat orang sukses, orang bahagia itu nggak suka, ya. Ada yang kayak gitu, semuanya gitu, enggak ya? Enggak, ini orang baik-baik semua, ya kan? Saya yakin yang hadir majelis ini, khususnya yang datang mendengarkan, adalah orang-orang yang hatinya bersih, tidak pernah iri kepada orang lain. Temannya sempro nggak FOMO, temannya judulnya di ACC nggak FOMO. Enak sekali dia di ACC, dosennya judulnya aku ngajuin 5 kali nggak di ACC. Lah stres gitu ya, dikit-dikit stres. Kayak gitu tugasnya dia dapat nilai A, aku cuma dapat A per B. Dia itu curang itu, pakai ChatGPT itu, pakai AI itu ya, mau nebarkan berita nggak jelas-jelas itu akhirnya ya. Kadang kita itu kan seperti itu hidup itu. Ya. Sering atau enggak kadang ya, sering. Dia itu apa pelit, ternyata kok sukses ya itu misalkan gitu ya. Oke, hati-hati ya teman-teman. Wa amma tamanni mislima lil ghairi wa yusamma ghibtatan. Nah, ini beda antara al hasad dengan ghibtah, itu beda. Ada istilah ini teman-teman.
Ada hasad itu iri dengki, di mana kita mengharapkan nikmat atau kesuksesan orang lain itu hilang. Tapi kalau ghibtoh, ghibtotun, ghain ya, ghain ba to ta ghibtotun, ghibtotan ya. Itu adalah mengharapkan sesuatu yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu boleh, itu motivasi. Wah, Pak Jihan dokter umur 33, saya akan 25 misalkan. Ya kan? Wah, Pak Gibran jadi presiden umur 37. Ya, saya akan jadi presiden umur 30, itu boleh. Ya kan? Wah, apalagi? Ya itu. Itu siapa lagi ya contoh ya? Banyak lah ya. Teman saya kumlot 3,5 tahun. Kakak tingkat saya 3,5 tahun kumlot IPK-nya 4. Saya 3 tahun, 4 bulan. Ya boleh. Itu namanya ghibtoh, bukan iri. Ya kan? Tetapi kalau Anda itu menghendaki orang itu tidak mendapatkan kesuksesan, sementara Anda tidak ingin termotivasi sama dengan orang itu, berarti Anda iri dengki, namanya hasud. Namanya al-hikdu, dendam tadi, dendam, benci dan seterusnya. Tapi kalau ghibtoh itu tidak. Ghibtoh itu orang ingin menyamai nikmat yang dimiliki orang lain dengan cara yang benar. Gitu loh ya. Gitu ya, Mas, Mbak. Teman saya lulus 3,5 tahun habis itu dapat besok S2 di Amerika. Saya akan dapat S2 di Palestina misalkan ya. Enggak di Inggris itu ya misalnya. Itu namanya ghibtoh. Ya. Mas Yuda jamaahnya tertib 5 kali sehari. Saya akan tambah tahajud. Mas Yuda tahajudnya 10 rakaat, saya 100 rakaat. Nah, itu namanya ghibtoh, bukan iri. Ya. Pak Jihan itu pinter baca kitab, saya akan lebih pinter dari Pak Jihan. Nah, itu enggak iri. Itu namanya ghibtoh. Misalkan contoh ini ya. Semoga saya enggak sombong, ini hanya contoh ya, contoh. Masjid UGM jamaahnya kalau kajian 1.000 orang. Saya akan tunjukkan jamaah Masjid UIN kalau ada kajian yang datang 10.000 orang. Sampai ke Febi sana, enggak muat misalkan. Itu namanya ghibtoh, bukan iri. Ya, toh Mas. Ya. Masjid UIN kalau kajian dikasih soto. Masjid UGM dikasih soto, Masjid UIN akan saya kasih buah, soto, macem-macem. Itu namanya ghibtoh. Ya, tenang aja ya, jangan kesindir. Saya nggak minta apa-apa lah ya. Ya, itu ya. Saldonya UGM, masjidnya itu saldo takmirnya itu 1 miliar, UIN 10 miliar, gitu. Ya toh? Ya enggak? Teman saya TOEFL-nya 500, saya akan 600. Nah, gitu loh. Malah dia itu paling curang. Pakai joki itu paling itu. Dia beruntung aja itu dapat segitu itu sebenarnya itu. Coba suruh tes lagi lah, enggak sampai segitu. Padahal Anda enggak belajar. Enggak sampai 400 dan ngulang berkali-kali. Syarat untuk ujian munakosa enggak lulus Anda. Ya, hati-hati. Oke. Falaisat bimadmumah, dan ghibtoh ini bukan sesuatu yang dilarang atau tercela. Bidin, bukan sesuatu yang tercela menurut agama. Wa mulahadatu ma fil hasad minadh-dharar waridho bil qada' wal qadar. Kalau orang hasad, orang iri itu dia ingin terjadinya kerugian atau madharat yang terjadi pada orang lain. Tapi kalau ghibtoh itu ridho. Ya. Ridho atau rela, ikhlas atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Misalkan Mas Alfian sudah punya calon cantik sekali. Contoh Mas Alfian ya, jangan marah Mas. Ini ngaji Genji agak sedikit lucu-lucu Mas Alfian ya. Mas Alfian sudah punya calon hafidhoh, lulusan tercepat terbaik, dapat beasiswa S2 di Australia, muda, ya. Mas Yuda belum dapat jodoh, belum ketemu jodohnya, belum dapat ketemu jodohnya, misalkan. Lah Mas Yuda nggak boleh ngerasani Mas Alfian, ganteng saya kok, coba dia cepet dapat jodoh gimana ini ya? Nanti protesnya kepada Tuhan repot ya. Tapi Mas Yuda ingin menunjukkan kalau Mas Alfian punya jodoh, hafidhoh, dapat beasiswa S2 di Australia, saya akan dapat
kalau Mas Alfian jodohnya anak Win, jodoh saya adalah anak UGM kedokteran. Ya, misalkan anaknya menteri, ya gitu. Ini contoh ya, jangan dikira oh, kok materialis enggak, ini contoh ya. Tapi saya doakan mas-mas yang hadir ini jodohnya solehah. Mbak-mbak yang hadir jodohnya soleh. Salah satu jodoh yang soleh itu sefrekuensi, sama-sama senang datang kajian. Gue nggak amin ini. Loh, Anda senang datang cari jodohnya yang sering datang konser gitu ya? Enggak. Kok nggak amin? Gimana ini? Wah, ini repot ini berarti. Jangan bayangkan kayak Amanda Manopo dapat ya. Mbak, Mas, ya. Semoga mas-masnya dapat jodoh yang juga senang kajian. Mbak-mbaknya juga dapat jodoh yang senang kajian. Ya nggak harus di sini, kalau nggak suka di sini, yang di UGM kan banyak, di mana, di masjid mana gitu loh ya. Nggak harus dipaksakan yang di sini, ya. Tapi nggak usah dipaksakan yang senang nonton konser, ya kan. Coba Anda kalau milih-milih Mbak, suka jodoh yang senang nonton konser atau datang kajian? Beneran berarti ya ini pilihannya. Nah, ini pilihannya. Gak, ya kan? Loh, Islam itu gharib, Mbak. Ada hadis loh, Mbak, Mas. Islam itu gharib itu adalah langka, unik. Jadi memang kalau yang datang kajian sedikit itu nggak apa-apa. Memang Islam itu datang secara gharib dan akan berakhir secara gharib, langka. Jarang orang datang kajian. Coba sore ini Anda umumkan yang datang adalah konser Denny Caknan, ya kan? Nggak perlu woro-woro, itu semuanya datang ke sini sampai penuh ini di atas ini paling. Kajian Ustadz Jayan Ali Azhar, dokter nggak dilihat siapa tuh. Kalau dosen Febi cuma di situ bang gitu kan. Ya tapi saya nggak boleh iri, santai aja lah, ya biasa ya. Oke, saya lanjutkan dikit ya teman-teman. Wa mimma waroda fi dzamil hasad qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat. Orang yang dengki itu memakan kebaikan. Ayo, Anda kalau berbuat baik tapi ada rasa dengki, iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka kebaikan Anda akan habis dimakan kedengkian. Seperti halnya kama takulun nar al hatab, seperti halnya api yang menghabiskan kayu. Kayu habis jadi abu dibakar oleh api. Itu adalah salah satu peribahasa atau perumpamaan bahwa rasa iri dengki itu dapat memakan atau menghabiskan amal kebaikan, ya. Maka jangan sampai iri. Saya juga nggak iri kok, Mbak. Meskipun saya dan Mas Gibran sama-sama umur 37 tahun, saya syukuri saya jadi dosen. Saya nggak iri Mas Gibran jadi wapres, nggak iri saya. Ya kan? Mungkin yang terbaik bagi saya adalah sebagai dosen pengisi kajian sore di Masjid UIN. Takdirnya Gibran jadi wapres. Saya doakan Pak Gibran wapres kita sehat walafiat. Dan saya doakan menaikkan gaji dosen. Amin. Saya doakan Pak Prabowo ngasih bantuan takmir masjid 1 triliun. Duh, kok gak ada yang amin tuh? Amin. Ya, masa kalah sama menu MBG, menu kajian MBG. Ya, kita doakan nggak apa-apa, ini kan doa baik ya kan. Saya doakan semoga Pak Prabowo menonton video saya sehingga mewajibkan seluruh mahasiswa di PT KIN untuk ngaji sore, ngaji kitab di UIN Sunan Kalijaga melalui luring ataupun daring. Loh, kok nggak ada yang amin tuh? Amin. Nanti tenang aja, kalau nanti saya diamplopi tak kasihkan kalian. Loh, kita doa yang baik-baik itu, ya kan? Ya, kita doa yang baik-baik. Kita itu hari ini tuh isu terkini untuk Gen Z adalah kesehatan mental ya. Banyak Gen Z yang terkena gangguan mental dengan dosisnya masing-masing. Entah cemas, panik, nggak bisa tidur, insomnia, mikirnya nggak jelas, kecemasan, ketakutan, kepanikan karena jauh dari agama itu. Wong jelas Islam itu ya. Kalau Anda ingin tenang apa kuncinya? Mbak, Mas. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir. Jangan nonton drama Korea terus.
nonton drakor sampai 12 malam kuat dikir 1000 sholawat katanya jedir. Nah itu ya gitu aja katanya saya sedang panik, saya FOMO ini, teman saya sudah selesai tugasnya saya belum. Lah ini karena terlalu FOMO, banyak pinginan itu ya, hati-hati itu ya, banyak kasus ya teman-teman ya. Mohon hati-hati, mohon menenangkan diri dengan dekat dengan agama ya. Kalau Anda merasa sedang stres, judul Anda ditolak oleh dosen, temui saya, enggak ada urusannya, saya kan urusan saya pribadi ya. Apa, sharing dengan teman ya. Kenapa kok judulmu bisa diterima, bagaimana caranya, jangan ngerasani temen, jangan iri. Wah dia itu di ACC karena dekat dengan Kaprodi, makanya di ACC. Padahal judulnya cuma kayak gitu, masih bagus judul saya, jangan gitu. Kok dia cepat sempro ya, cepat lulus ya, kok saya lama kenapa ya, ya ini jangan gitu. Ya itu al hasad yakulul hasanat.